Oke bro, balik lagi di channel Mamat Japon. Sebelum tonton video gue kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak yang udah tonton video gue dari awal sampai akhir. Dan gue doain juga semoga kalian sehat terus, rezekinya lancar, dan usahanya semakin sukses. Dan jangan lupa dibantu like-nya dan di subscribe ya, supaya gue makin semangat buat konten Supra Bapak menolak tua. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita tonton video terbaru gue. Oke bro, balik lagi di Mamat Japon Channel. Terima kasih yang udah tonton video gue ya bro ya. Kali ini gue lepas dari tutorial, jadi gue lebih banyak ngomongnya karena gue pengen jelasin kelebihan dan kekurangan karbu PE 28 di motor Supra. Jadi singkat aja bro, pada dasarnya karbu PE 28 ini sering dipakai ya bro ya di semua model motor. Jadi mau yang cc-nya kecil atau cc-nya gede. Tapi kalau karbu PE 28 dipasang di motor Supra gimana sih? Jadi memang kalau dari harganya nih bro, sekarang karbu PE udah murah ya bro ya. Kalau seandainya baru nih kisaran 300 ribuan lah. Terus kalau yang second harganya 150 ribuan aja. Mereknya juga banyak ya bro ya karbu PE. Jadi nggak jaminan tuh enak semuanya, tergantung sama setelannya lagi bro. Tapi yang paling penting sebelum beli karbu PE pastinya kita harus punya intake leher manifoldnya ya bro ya, karena memang nggak PNP atau pas sama karbu Supra yang sebelumnya bro. Terus juga kita kalau bisa siapin pakai gas spontan juga bro. Oke bro, kita mulai dari kekurangannya dulu ya bro ya. Biasanya yang pertama nih bro, bensinnya agak boros bro, apalagi kalau setelan main-jet pilot jetnya itu nggak pas sama jarum skepin juga bro. Nah misalnya main-jet pilot jetnya kegedean, terus settingannya juga minta basah. Nah biasanya pasti agak boros, tapi tergantung relatif boros enggaknya tergantung pemakainya lagi ya bro ya. Itu juga ada di video gue sebelumnya bro, boleh ditonton ya bro ya. Terus yang kedua nih bro, kalau dari setelan atau settingan angin karbu PE nya kalau seandainya nggak pas, nah efeknya pasti bisa berebet atau ngok ya bro ya, atau juga ngempos. Nah itu juga ada gue bikin video gue sebelumnya, jadi boleh tonton ya bro ya. Terus yang ketiga nggak bisa jalan pas lagi hujan deres bro, karena kan bisa kemasukan air, terus ya bisa jadi mogok ya bro ya. Tapi kalau seandainya gerimis masih bisa jalan bro, aman. Nah, jadi tergantung kita mau maksain jalan apa neduh aja bro. Nah terus yang keempat sering diservis ya bro ya, atau dibersihin karena sering masuk kotoran bro. Karena kan lubang corong anginnya kan dia lebih gede bro pemasukannya tuh bro. Nah apalagi kalau dipakai buat harian nih bro, efeknya kalau jarang diservis dia nanti bisa berbet atau ngok juga bro, karena kan ada yang mampet tuh bro. Kalau dari saran gue sih minimal 2 minggu sekali dibongkar bro, atau diservis dibersihin karburator PE nya. Terus yang kelima, businya sering mati atau hitam bro. Nah karena jadi memang dia kan setelannya basah, jadi dia sering hitam jadinya mati mendadak biasanya kalau pagi-pagi bro. Jadi kalau saran gue sih wajib ada stok busi ya bro ya. Jadi kita mesti punya 2 busi, karena memang karakter karbu PE28 ini harus basah bro. Dia kan memang setelannya lebih gede bro karbunya, jadi nggak bisa setelan kering. Terus yang keenam nih bro, nggak bisa pakai karet filter ya bro ya, karena memang harus dapat anginnya tuh lebih banyak bro. Ya kalaupun dipaksa pakai karet filter itu juga bisa berbet sama ngok. Tapi kalau musim hujan ya nggak masalah bro pakai karet filter bro, aman-aman aja sih, yang penting kan bisa jalan ya bro ya. Kalau saatnya udah nggak hujan ya kita lepas lagi aja. Terus yang ketujuh nih bro, intake lehernya nggak PNP bro. Jadi mau nggak mau kita mesti beli lagi bro, atau ngakalin intake yang lama Supra kita ini kita potong terus pakai karet radiator mobil bro. Itu juga ada di tutorial gue sebelumnya. Kedelapan nih bro, harus pakai gas spontan bro. Ibaratnya biar nggak ngempos lemot, jadi biar lebih responsif aja bro. Jadi kalau seandainya masih pakai gas yang standar, itu ya kurang lebih tariknya lama juga ya bro ya, karena kan bukan spontan. Nah itu aja bro kekurangannya bro. Kalau seandainya ada lagi boleh komen di bawah ya bro ya. Terus buat kelebihannya nih bro, yang pertama tarikannya lebih responsif. Terus RPM nya juga cepet naik, karena dari bentuk skepnya aja lebih gede ya bro ya, dibandingkan sama yang karbu standar bro. Itu juga dia lebih kecil. Dan biasanya buat trek tanjakan juga lebih enak juga bro, karena kan lebih responsif, jadi lebih kuat aja bro. Terus yang kedua nafasnya jadi lebih panjang ya bro ya, enak buat jarak jauh bro, buat trek lurus jadi napasnya tuh ada terus bro.
Dan terus yang ketiga nih bro, suara knalpotnya jadi lebih sangar ya bro ya, atau lebih keluar. Nah, jadi suaranya tuh bar bar bar. Kalau pakai racing lebih enak lagi bro. Itu juga ada di video gue sebelumnya, boleh ditonton. Terus yang keempat, pakai gas spontan ya bro ya. Dia lebih enak bro, lebih PNP, nggak banyak yang dirubah. Jadi tinggal masuk aja ke karbu. Jadi kalau seandainya pakai masih yang gas standar, dia mesti dipotong bro kabel tali gasnya tuh bro. Nah, jadi balik lagi sih bro, mau yang mana, mau yang standaran atau mau pakai gas spontan. Karena kalau pakai gas spontan posisinya dia harus keluar jalur bro, nggak di dalam bodi. Terus yang keempat nih bro, yang kelima ya bro ya. Yang kelima nih, motor jadi sangar bro, kayak motor balap. Tampilannya jadi lebih racing ya bro ya, walaupun mesin masih standar. Oke bro, itu aja buat kelebihannya ya bro ya. Jadi kalau seandainya ada lagi boleh komen di bawah ya bro ya. Jadi itu kurang lebihnya ya bro ya, penjelasan kekurangan dan kelebihan karbu PE di motor Supra. Jadi lebih banyak kurangnya sih bro. Jadi ada bayangannya bro ya kalau mau pakai karbu PE 28 di motor Supra. Tapi balik lagi ke selera ya bro ya. Intinya kalau karbu PE nya ori dijamin enak, gampang settingnya bro. Ada di video gue sebelumnya bro, cara milih karbu PE 28 yang bagus, boleh ditonton. Terus juga kalau mau lihat cara pasang karbu PE di Supra juga boleh lihat di video gue sebelumnya. Semuanya tergantung seleranya masing-masing bro, mau pakai karbu jenis apa, yang penting enak aja bro buat di motor Supra. Oke bro, terima kasih yang udah tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.